Ya. Kemudian di ayat 9 di surat An-Nisa ini kan menarik. Ya. Menariknya apa? Ini bagian yang kedua ini, wal yahsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Kan ada wal yahsha, takutlah kamu. Yang disuruh takut ini siapa? Orang-orang. Khitabnya ini siapa? Yuk Jadi kita saya disuruh takut kepada siapa ini? pada Allah. Kan wal yahsha alladzina law taraku min khalfihim. Takutlah kamu wal yahsha alladzina kepada orang-orang. Ya. Kita disuruh takut kepada siapa ini? Ya. Nah, yang pertama ini menarik. Saya lihat ini di tafsir Al-Kasab Az-Zamkhasari, di tafsirnya Ar-Razi, di tafsirnya Imam Qurtubi, semuanya disebutkan. Kitabnya itu yang pertama itu adalah untuk orang-orang yang mempengaruhi agar kita tidak memperhatikan anak kita, ahli waris kita. Berarti sebentar, pelan-pelan. Berarti ayat ini itu khitabnya disuruh untuk bertakut pada orang-orang yang orang itu menjadi penyebab kita melupakan anak kita. Nah, menyebabkan kita tidak menjadi potensi yang baik kepada anak dan kepada istri. Ya, lupa itu artinya tidak membersamai, melalaikan, menjadikan istri itu nomor 3, nomor 4, artinya tidak fokus. Itu ya kira-kira gitu ya. Sederhananya ya, kalau sampean punya uang 2 juta, 1,5 juta sampean kasih ke saya, 300 sampean kasih ke istri, 200 sampean kasih ke anak. Ya. Maka sampean harus berhati-hati orang seperti Solihin itu. Ya. Itu menggunakan makna dari wal yahsal ladina. Nah, cuma ini pengembangan dari khitabnya yang pertama itu nanti disebutkan adalah untuk orang-orang yang mempengaruhi agar orang yang sakit parah atau yang sakit mau mendekati wafat memberikan wasiat hartanya. Wasiat untuk apa? Untuk syiar ajaran agama. Ya. Kalau di sini ini misal waktu di tafsir Ar-Razi itu dijelaskan harta di dunia itu tidak berguna bagi kehidupan di akhirat. Maka sedekahkanlah harta itu di jalan Allah dan untuk kemaslahatan umum. Ya. Kalimatnya sama. Inna dzurriyyataka la yaghnuna anka minallahi syai'un. Sesungguhnya keluarga kamu itu tidak ada gunanya di sisi Allah. Fa'auso bima lika li fulanin, maka berwasiatlah harta kamu ini berikan kepada seseorang itu agar kubur jenengan nanti jembar. Ya. Maka saya menganalogikan itu tadi. Jadi orang-orang yang menyebabkan saya tidak bisa menjadi potensi orang tua yang baik kepada anak saya, kita harus menjauhi. Nah, nah di situ. Nah, Imam Ar-Razi menggunakan analogi apa? Dia menggunakan analogi hadis, logika hadis. Gimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang ada pada dirinya. Contoh apa? Otomatis saya tidak menginginkan, saya tidak suka kalau anak saya ini tidak mempunyai apa-apa. Ya.
Maka ketika ada orang yang mau meninggal atau mau wafat, kok saya berwasiat, kok saya menyuruh dia untuk berwasiat apa? Agar harta warisnya ini tidak diberikan kepada ahli warisnya. Salah. Maka Imam Ar-Razi menganalogikan menggunakan kias ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau saya ingin makan enak, berarti kalau saya ingin anak saya makan enak, saya menginginkan istri saya itu mempunyai mobil yang baik, maka saya tidak akan pernah menasihati orang untuk Ya, mewakafkan mobilnya ke saya. ya, ya, ya. Nah, kira-kira itu. Ini kalau ini. Nah, jadi hindarilah orang-orang yang menyebabkan kita Kita, tidak membuat keluarga kita menikmati kehidupan di dunia ini. apapun alasannya ya. Apapun alasannya. Ini yang pertama. Ya, Nah, yang kedua, kitabnya ini untuk siapa? hmm, Untuk orang yang sudah mau meninggal. Jadi kitab yang kedua ini, ketika saya itu bersemangat berkhidmah atau mewakafkan sesuatu untuk jenengan bangun apalah rumah sakit, apalah untuk kemaslahatan umum, ya, maka kitabnya ini justru sampai disuruh menasihati saya. Ingatlah kamu masih mempunyai keluarga, kamu masih mempunyai anak, dan anak-anak itu juga perlu kehidupan yang baik. Tolongin jangan berwakaf, tolongin jangan bersedekah. Nah, kalau yang kedua ini kitabnya untuk siapa? Untuk orang-orang yang akan meninggalkan keluarganya, anak istrinya itu dalam keadaan lemah, dan harta dan potensi semuanya diberikan kepada orang lain, maka kita wajib mengingatkan yang mau melakukan itu. ya, ya. Maka dulu saya kalau ke pondok itu sebelum mempunyai pekerjaan itu, kalau saya bawa sesuatu pasti guru saya bilang, sok ojo menunggu neh le. Hmm, Karena apa? Beliau tahu saya belum mempunyai pekerjaan. Tahu saya loyalis, tapi saya belum mempunyai pekerjaan. Kalau saya pasti ya cerita sing sabar, kahanan urip wis ngene iki, sing ya, semangat ya. Tapi kalau saya memberikan sesuatu pasti diingatkan. Nanti jangan ya. Bahkan saya dulu nah yang kedua ini kitabnya untuk orang yang seperti, kalau ada orang seperti saya ini loyal banget, maka yang menerima itu harus melihat bagaimana orangnya tadi. Maka saya dulu pernah punya cerita itu, dititipin uang untuk diberikan ke salah satu kiai. Kiainya langsung bilang seperti ini, kamu itu masih sekolah, kok kamu nyumbang ke ini? ya, Kamu sekolah, punya istri, nggak usah, ibadahlah untuk anak istrimu itu. Saya bilang tidak, ini bukan uang saya, ini uang dari si Fulan, dia orangnya keadaannya seperti ini. Itu yang itu itu yang pas sesuai ayat ini. ya, Jadi intinya jangan sampai meninggalkan sesuatu yang menjadi fardu ain bagi kita itu lemah, sehingga kita terfokus ke fardu kifayah saja. Kira-kira itu. Ini kalau menurut Imam Ar-Razi. Dan hampir semua disebutkan seperti itu.